Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yoga Pratama Arena Putra, NIM 2024 10 10 2046. Di sini saya akan mempresentasikan tugas praktikum jaringan komputer kelas E. Dimulai dari soal pertama, lingkarilah dan jumlahkan collision domain dan broadcast domain pada jaringan tersebut dan analisislah dengan memberi alasan kesimpulan Anda terkait dari masing-masing collision domain dan broadcast domain. Oke, jadi sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit apa itu collision domain dan apa itu broadcast domain. Collision domain sendiri adalah segmen jaringan fisikal atau fisik di mana paket data dapat bertabrakan satu sama lain ketika dikirim melalui media yang sama. Sedangkan untuk broadcast domain adalah semua device atau perangkat yang dapat mengetahui sinyal yang berasal dari perangkat network tertentu yang masih berada dalam satu segmen. Oke, jadi di sini saya akan menentukan collision domain terlebih dahulu. Ada 3 cara untuk menentukan collision domain. Yang pertama, setiap port pada switch merupakan collision. Yang kedua, seluruh port dari hub merupakan satu collision. Dan yang ketiga, setiap port dari router merupakan satu collision. Jadi bisa dilihat di gambar, ada sebuah switch yang terhubung ke router, server, access point, dan hub. Untuk yang terhubung ke router ini dihitung satu collision, ke server satu collision, ke access point satu collision, dan ke hub satu collision. Jadi seperti ini. Begitu juga dengan gambar yang di kanan. Dan di antara router ini juga dihitung sebagai satu collision. Oke, lanjut ke broadcast domain. Untuk cara menentukan broadcast domain sendiri ada 3, yaitu yang pertama, setiap port dalam satu router terdiri dari satu broadcast domain. Kedua, satu switch terdiri dari satu broadcast domain. Dan yang ketiga, satu hub terdiri dari satu broadcast domain. Jadi di sini bisa dilihat ada 2 router yang dimana keduanya masing-masing terhubung ke switch. Jadi ini bisa kita hitung sebagai satu broadcast domain. Dan juga untuk di antara router ini juga dihitung sebagai satu broadcast domain. Jika dilingkari akan jadi seperti ini. Oke, lanjut untuk soal kedua. Tentukan topologi yang digunakan dengan cara melingkari gambar dan berilah keterangan kelebihan dan kelemahan masing-masing topologi yang digunakan dari jaringan. Oke. Jadi dalam gambar ini topologi yang digunakan adalah topologi tree. Jadi topologi tree itu adalah gabungan dari topologi star dan topologi bus. Seperti yang sudah saya lingkari, untuk yang biru ini merupakan topologi bus, sedangkan yang merah ini merupakan topologi star. Kemudian untuk kelebihan topologi tree, yang pertama ada mendukung untuk diterapkan pada jaringan komputer dengan skala besar. Yang kedua, pengembangan jaringan atau penambahan klien yang berada di bawah hub pusat dapat dilakukan dengan mudah. Yang ketiga, identifikasi kerusakan pada jaringan serta isolasi jaringan dapat dilakukan dengan mudah. Keempat, jika salah satu klien mengalami kerusakan atau gangguan, tidak akan mempengaruhi klien lain. Dan yang kelima, manajemen data yang baik sebab komunikasi terjadi secara point to point. Kemudian di sini ada kekurangan dari topologi tree. Yang pertama, jika kabel utama rusak, maka seluruh jaringan akan terganggu. Yang kedua, hub memegang peran penting dalam jaringan. Jika hub rusak, maka seluruh jaringan akan terganggu.
Yang ketiga, jika komputer yang berada di tingkat atas mengalami kerusakan atau gangguan, maka komputer yang di bawahnya juga akan mengalami gangguan. Keempat, biaya yang diperlukan dalam membangun jaringan cenderung lebih mahal sebab menggunakan lebih banyak kabel dan hub. Yang kelima, konfigurasi dan pemasangan kabel dalam jaringan tree lebih rumit dibandingkan topologi yang lain. Yang keenam, perawatan dalam menjaga stabilitas jaringan cukup sulit dilakukan sebab terdapat banyak perancangan pada node. Yang ketujuh, kinerja jaringan serta aliran data lebih lambat sebab komunikasi antar komputer tidak bisa berjalan langsung namun harus melalui hub terlebih dahulu. Yang terakhir, lalu lintas data sangat padat sebab melalui sebuah kabel utama, sehingga kemungkinan terjadinya collision atau tabrakan file data sangat besar. Kemudian soal nomor 3, faktor apa saja yang diperhatikan dalam pemilihan topologi? Oke, jadi hal yang harus diperhatikan saat memilih topologi jaringan di sini ada 5. Yang pertama yaitu biaya. Jadi kita harus mengetahui sistem apa yang paling efisien atau yang paling dibutuhkan dalam sebuah organisasi. Kemudian yang kedua ada kecepatan. Kita juga harus mengetahui sampai sejauh mana kecepatan yang dibutuhkan dalam sistem. Jadi kita harus menentukan seberapa besar kecepatan yang dibutuhkan. Yang ketiga, lingkungan. Banyak hal di lingkungan yang dapat mempengaruhi pemilihan topologi. Misal listrik atau faktor lingkungan yang lain, yang mana akan mempengaruhi dari jenis perangkat keras yang akan digunakan nanti. Kemudian yang keempat, ukuran. Kita juga harus mengetahui sampai seberapa besar ukuran jaringan. Apakah jaringan memerlukan file server atau sejumlah server khusus. Yang kelima ada konektivitas. Kita harus menentukan apakah pemakai yang lain yang menggunakan komputer laptop perlu mengakses jaringan dari berbagai lokasi. Oke, jadi sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.